Kecurangan awal dari kerugian. Kecurangan atau fraud merupakan suatu tindakan yang memberikan dampak finansial ataupun keuangan kepada para korban yang dilakukan dengan sengaja demi kepentingan pribadi yang kerap terjadi di Indonesia. Mengapa hal tersebut kerap terjadi? Perkenalkan, kami adalah tim Victory, perwakilan dari Universitas Bina Nusantara yang terdiri dari saya, Dinta Vera Sabrina, Katrin Cynthia, dan Joy Laura. Tim kami akan memaparkan kasus yang terjadi pada perusahaan pelayanan BUMD milik Pemprov ABC atas laporan ketidakwajaran yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas Perusahaan BUMD pada awal bulan April tahun XXXX. Tim kami akan memaparkan yang pertama, adakah indikasi ketidakwajaran yang terjadi pada kasus tersebut? Kedua, di mana saja kecurangan bisa terjadi? Ketiga, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh auditor untuk mengungkapkan kasus tersebut? Yang keempat, kerugian dan potensi kerugian apa saja yang akan dialami oleh perusahaan BUMD serta siapa penanggung jawabnya. Yang kelima, bagaimana tanggung jawab auditor dalam mengungkapkan kasus tersebut. Serta yang keenam, teori apa yang akan mendukung kerangka berpikir dalam pengungkapan kasus tersebut. Berdasarkan kasus yang terjadi dalam perusahaan BUMD, kami melihat bahwa ada beberapa indikasi ketidakwajaran yang terjadi, seperti ketidakwajaran docking perkapalan, pungutan liar, kebocoran pendapatan kas perusahaan. Pada kasus tunggakan biaya docking, indikasi ketidakwajarannya yaitu perusahaan dok perkapalan W yang melakukan penagihan pembayaran biaya docking kepada perusahaan pelayaran BUMD. Padahal dana untuk subsidi angkutan pelayaran tersebut telah diberikan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC kepada perusahaan pelayaran BUMD. Dari indikasi ketidakwajaran tersebut, terungkap bahwa telah terjadi tindakan penggelapan dana sebesar Rp1.285.613.300 per 10 Juli tahun XXXX. Tindakan penggelapan dana tersebut terjadi akibat dari biaya yang tidak disalurkan oleh Mr. B selaku Direktur Utama dari perusahaan pelayaran BUMD. Kemudian, untuk kasus kedua, indikasi ketidakwajarannya yaitu telah terungkap bahwa adanya kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Mr. C selaku adik kandung dari Direktur Utama perusahaan BUMD. Mr. C selaku pengawas dari kapal feri perusahaan pelayaran BUMD melakukan tindakan pungutan liar kepada staf pengawas lapangan KMP sebesar Rp500.000 untuk setiap trip kapalnya. Kasus pungutan liar ini menjadi tidak wajar dikarenakan tindakan pungutan tersebut di luar peraturan resmi perusahaan. Meskipun kasus pungutan liar ini belum memiliki bukti fisik, akan tetapi adanya laporan dari staf pengawas lapangan KMP dapat dijadikan sebagai bukti verbal bagi auditor untuk melanjutkan audit investigatif terhadap kasus pungutan liar. Selanjutnya, untuk kasus yang ketiga, indikasi ketidakwajarannya yaitu telah terjadinya kasus kebocoran pendapatan atas pembayaran yang diterima dari perusahaan KMPA dan KMPB kepada perusahaan pelayaran BUMD pada tahun XX1X dan XX2X. Yang dimana seharusnya perusahaan pelayaran BUMD mendapatkan dana sebesar 10% dari nilai kontrak yang ada. Hal ini menjadi tidak wajar dikarenakan dana tersebut tidak masuk ke dalam pendapatan kas perusahaan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk membuktikan kasus biaya docking adalah dengan cara melakukan pengiriman kepada pihak eksternal menggunakan surat ataupun email yang akan dikirimkan kepada pihak Satker Perhubungan maupun kepada pihak perkapalan dok perkapalan W. Selanjutnya, dari surat tersebut kita bisa mengetahui apakah pihak Satker Perhubungan sudah memberikan subsidinya kepada perusahaan pelayaran dan apakah dok perkapalannya sudah menerima pembayaran dari perusahaan pelayaran. Hasil konfirmasi tersebut akan berbentuk dokumen yang nantinya akan menjadi bukti apakah benar telah terjadi tunggakan biaya docking. Langkah yang dapat dilakukan oleh auditor untuk membuktikan adanya kasus pungutan liar atau pungli pada perusahaan ini adalah dengan cara yang pertama, melakukan wawancara kepada para korban. Yang kedua, melakukan penyamaran. Dan yang ketiga, melakukan pengintaian. Tiga langkah ini dapat kita lakukan karena pada kasus pungli kita tidak memiliki bukti secara fisik, di mana kasus ini akan memberikan hasil bukti secara verbal yang akan membuktikan kebenaran apakah kasus pungli ini telah terjadi dan telah dilakukan oleh Mr. C kepada perusahaan KMP. Langkah yang dapat dilakukan auditor untuk membuktikan adanya kasus kebocoran kas pada perusahaan ini adalah dengan cara yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap kas, dan yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara pertama,
memeriksa secara fisik kasnya. Kedua, memeriksa secara langsung mengenai CCTV. Ketiga, mengecek kembali berangkas yang ada di perusahaan tersebut. Langkah-langkah tersebut akan memberikan 3 bukti, yaitu bukti secara fisik, bukti secara dokumen, dan bukti secara elektronik. Ketiga bukti ini akan membantu auditor untuk mengetahui apakah benar telah terjadi kebocoran pada kas yang ada di perusahaan tersebut. Kerugian yang terjadi pada kasus biaya tunggakan docking adalah kerugian hutang sebesar Rp1.285.613.300 kepada Dok Perkapalan W akibat penggelapan dana yang dilakukan oleh Mr. B selaku Direktur Utama, dan penanggung jawab atas kasus tersebut adalah Mr. B. Kemudian, potensi kerugian pada kasus pungli adalah perusahaan harus mengembalikan dana sebesar Rp500.000 yang disesuaikan dengan sejak kapan Mr. C melakukan pungli, dan penanggung jawab pada kasus tersebut adalah Mr. C. Kerugian yang ketiga adalah kerugian atas kebocoran pendapatan kas sebesar 10% dari nilai kontrak dengan KMPA dan KMPB, dan yang bertanggung jawab atas kasus tersebut adalah Mr. B selaku Direktur Utama. Auditor memiliki beberapa tanggung jawab untuk mengungkapkan kasus berikut adalah dengan cara yang pertama, auditor akan menyusun rencana program audit investigatif berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Yang kedua, auditor harus merahasiakan segala bukti yang didapatkan dan akan memberikannya kepada pihak yang berwenang. Ketiga, auditor perlu mengevaluasi dan menentukan apakah bukti yang didapatkan sudah cukup. Dan yang terakhir, auditor perlu bertanggung jawab untuk melakukan prosedur audit investigatifnya sesuai dengan standar ACFE, yaitu Association of Certified Fraud Examiner. Terdapat 2 teori yang tim kami gunakan untuk mendukung kasus tersebut. Teori yang pertama yaitu teori fraud triangle ataupun segitiga kecurangan. Pada teori ini menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan. Faktor pertama yaitu faktor insentif. Dalam kasus ini, Mr. B dan Mr. C melakukan tindakan kecurangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Pada faktor yang kedua yaitu faktor kesempatan. Pada faktor ini terlihat dari adanya internal kontrol perusahaan BUMD yang kurang baik sehingga memberikan kesempatan bagi Mr. B dan Mr. C dalam melakukan tindakan kecurangan. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu faktor rasionalisasi. Dikarenakan jabatan Mr. B dan Mr. C yang cukup berpengaruh dalam perusahaan, sehingga menimbulkan pihak-pihak dalam perusahaan tidak berani untuk mengungkapkan kasus tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari kasus tindakan kecurangan yang terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk teori yang kedua, yaitu teori Ghosn. Pada teori ini menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus pada perusahaan pelayaran BUMD. Faktor pertama yaitu faktor kesempatan, kedua kebutuhan, ketiga keserakahan, dan keempat pengungkapan. Berdasarkan kasus ini menjelaskan bahwa Mr. B dan Mr. C memiliki jabatan yang cukup berpengaruh dalam perusahaan, sehingga mereka menciptakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan. Selain itu, Mr. B dan Mr. C yang memiliki sifat tidak pernah puas dalam mengambil keuntungan, melakukan tindakan kecurangan demi memenuhi kepentingan pribadi mereka. Kesimpulan pada kasus perusahaan pelayanan BUMD adalah benar adanya ketidakwajaran tersebut terjadi, dan ketidakwajaran tersebut mengarah pada indikasi tindak korupsi karena telah menyalahgunakan biaya yang diberikan oleh pemerintah, serta adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Mr. B dan Mr. C. Kami dari tim Victory, sekian dan terima kasih.